Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai bagaimana cara mengenali data sekunder ketika Anda mendapatkan dari berbagai sumber. Ketika Anda mendapatkan data sekunder, seperti ini wujudnya. Misalnya, di sini terlalu banyak variabel yang Anda punya dan terlalu banyak responden yang menjadi subjek penelitian, maka Anda tidak perlu bingung. Di sini ketika kita membuka data view dan variable view dalam SPSS, di data view kita akan menemukan banyaknya responden dengan berbagai variabel yang diukur. Misalnya ini responden 1 diukur Q1, ini question yang pertama, question 2, question 3, dan seterusnya. Contoh terkait question 1 terkait umur, yang kedua terkait jenis kelamin, yang ketiga mengenai kelas, yang keempat mengenai tinggi, yang kelima mengenai ini tinggi, ini berat badan, ya, dan seterusnya. Untuk yang kedua, di bagian variable view, kita akan menemukan variabel-variabel penelitian. Nah, di sini kita tidak perlu bingung, tidak perlu panik duluan, ya. Kita perlu yang pertama adalah memerlukan variable view dulu sebelum data view. Karena di variable view kita akan memanajemen variabelnya dahulu sebelum kita menganalisis data. Untuk mengenali ini variabel apa, misal Q1 variabel apa, Q2 variabel apa, Q3 variabel apa, kita harus melihat dulu kuesioner yang disediakan. Ya, seperti ini misalnya Q1 ini mengenai umur, Q2 mengenai seks, yang Q3 mengenai kelas dan seterusnya. Nah, biasanya angka 1, 2, 3 dan seterusnya ini adalah coding dari dataset yang Anda punya. Misalnya ini seks 1 dan 2. Berarti kita lihat seks dia akan langsung menemukan 1 dan 2, gitu ya. Ada juga contoh lain, misalnya ini ada soal yang meneliti apakah ada hubungan antara attitude ya dengan domestic violence ya, di mana untuk kekerasan dalam rumah tangga ini variabelnya namanya DV1 ya. DV1 nama variabel yang ada di yang ada di dataset. Terus yang kedua marital status MA6 dan seterusnya ya. Jadi pengkodean ini biasanya sudah diberikan oleh penyedia data. Begitupun juga itu juga yang seperti ini. Ya, Q2, Q3, Q4 ini sudah diberikan dari penyedia data. Kita hanya tinggal mencocokkan yang ada di dataset seperti itu. Dalam dalam analisis data kita harus memperhatikan juga missing ya. Ini ada missing di sini artinya dia data tidak ada, artinya tidak menjawab. Tapi ada juga missing yang ada juga artinya, misalnya missing karena arti tidak tahu ya, atau loncatan dan sebagainya. Ini ya. Ini contohnya, misalnya ada missing yang beberapa survei yang menulis angka 9. Ya, ada juga yang menulis titik artinya tidak diisi. Nah, untuk missing ini
missing ini harus dihapus ya. Kalau saya jika missingnya sedikit, apa ya, jika dibandingkan dengan seluruh data dia hanya sedikit, mending langsung dihapus saja ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengenali missing, bagaimana cara menghapus data dan sebagainya, akan saya tutorialkan sedikit ya, akan tutorialkan sesingkat. Nah, di sini kita ingin meneliti misalnya hubungan antara jenis kelamin misalnya H2 dengan apa ya? Misalnya dengan obesitas misalnya. Ya, dengan he and obese ya. Jadi kalau saya bisa saya hapus saja. Jadi saya ambil variabel yang penting saja. Ini saya clear, terus ini saya hapus saja. Ya, ini saya hapus, saya hanya mengambil variabel yang penting saja. Variabel yang memang saya teliti. Contohnya ya. Oke. Oke, saya hapus. Nah, ini kita lihat dulu. Langkah pertama yang harus kita lihat itu adalah apakah ada data missing. Caranya adalah kita deskriptif statistik, frekuensi, ini kita masukkan seks dan obes. Kita lihat apakah ada data missing. Baik, di sini ada data missing, ya missing. Terus ketika kita lihat di sini juga ada data missing. Data missing ini harus dihapus, ya harus dihapus dulu. Bagaimana cara menghapus? Ada di video saya di YouTube ini. Anda searching saja menghapus missing atau mengelola missing data. Oke, ya. Nah, kalau misalnya cara untuk menghapus data, maka jika sudah dihapus, maka Anda tinggal langsung melakukan analisis data. Ya, jika sudah bersih, maka Anda harus langsung bisa melakukan analisis data. Oke. Jika Anda lalu sudah melakukan analisis data, ya, jadi jika sudah melakukan menghapus missing, ya, maka Anda tinggal melakukan analyze, ya, analis data, frekuensi, ya, terus Anda bisa lakukan cross tab, misalnya analisis ini ya, analisis sederhana, cross tab, ya, contohnya bisa seperti ini. Ini analisis chi-square. Ini asumsinya missing sudah terhapus ya. Asumsinya seperti itu. Nah, ini ya hasilnya. Jadi ya, Anda tinggal menganalisis data. Jadi asumsinya ini sudah terhapus missingnya. Ya. Tapi realitanya belum. Ya. Tapi untuk menghapus missing, Anda tinggal mencari caranya bagaimana cara menghapus missing data. Ya. Baik, mungkin begitu dari saya. Bagaimana untuk mengenali antara kuesioner dan dataset. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.